Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Karisda, saya dari semester 5 Pendidikan Agama Islam. Nah, baiklah teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang model pembelajaran learning cycle. Nah, mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu ya, apa sih itu learning cycle. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, kemudian ada tahapan, ketika menggunakan model pembelajaran learning cycle, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari model pembelajaran learning cycle. Jadi, model pembelajaran learning cycle disebut juga dengan siklus belajar. Nah, merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan atau fase yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Jadi dalam metode ini siswa dituntut untuk berperan aktif ketika belajar sehingga proses belajarnya dapat berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan ketika menggunakan model pembelajaran learning cycle. Jadi learning cycle ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu engagement atau melibatkan. Nah, pada tahap ini kegiatan pokok pembelajaran bertumpu pada upaya bagaimana meningkatkan minat siswa sambil menilai pemahaman awal siswa terhadap topik yang dibahas, misalnya melalui suatu kegiatan apersepsi. Nah, selama pengalaman pembelajaran ini, siswa mula-mula dihadapkan pada tugas yang instruksional dan diberi kesempatan melakukan identifikasi. Selama fase ini, siswa membuat hubungan antara pengalaman belajar masa lalunya dengan pengalaman belajar yang sekarang. Kemudian tahapan yang kedua yaitu exploration atau eksplorasi. Nah, pada tahapan ini, kegiatan pokok pembelajaran adalah melibatkan siswa dalam pokok bahasan atau topik pembelajaran. Nah, memberikan kesempatan kepada mereka untuk membangun pemahamannya sendiri. Jadi, pada tahapan ini, para siswa berkesempatan terlibat secara langsung dengan fenomena yang diselidiki dan bahan-bahan kajian mereka. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu explanation atau menjelaskan. Nah, pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan apa yang dipelajarinya sejauh ini dan menjelaskan maksud dari pembelajaran yang telah dipelajarinya sebelumnya ya. Nah, pada tahapan ini, para siswa menjelaskan apa yang telah dipelajarinya dengan berkomunikasi dengan rekan-rekannya, dengan para pelajarnya, kemudian dengan fasilitator atau guru, melalui suatu proses yang reflektif. Nah, dengan kata lain, setelah seorang siswa mencapai suatu pemahaman, mereka boleh membuat ringkasan atau menjelaskan gagasan-gagasannya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu extension, nah atau mengembangkan. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan barunya dan secara berkesinambungan melakukan eksplorasi dan implikasi. Nah, pada tahapan ini, para siswa mengembangkan konsep-konsep yang telah dipelajarinya, membuat jalinan dengan konsep terkait lainnya. Kemudian baru mengaplikasikan pemahamannya tersebut dalam dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan kelima yaitu evaluation atau evaluasi. Nah, pada tahap ini baik siswa maupun gurunya menilai sejauh mana terjadi pembelajaran dan pemahaman. Dalam hal ini jadi guru menilai sejauh mana sih para siswanya memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep pokok bahan ajar dan memperoleh pengetahuan baru. Kemudian evaluasi dan penilaian dapat berlangsung selama proses pembelajaran. Nah, itu 5 tahapan ketika menggunakan model pembelajaran learning cycle. Kemudian
apa saja sih kelebihan dan kekurangannya ketika menggunakan metode pembelajaran learning cycle ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan ya. Yang pertama, kelebihan dulu. Nah, jadi kelebihan ketika menggunakan learning cycle yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar karena pembelajar dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Artinya, mampu memberikan motivasi kepada para siswanya untuk menjadi lebih efektif dan menambah rasa keingintahuan mereka. Yang kedua yaitu membantu mengembangkan sikap ilmiah belajar, artinya melatih siswa belajar melakukan konsep melalui kegiatan eksperimen. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran lebih bermakna, artinya guru dan siswa melakukan tahapan-tahapan pembelajaran yang saling mengisi satu sama lain atau dapat terkait, dapat berinteraksi dengan baik antara guru dan muridnya. Kemudian yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, kemudian mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah mereka pelajari. Nah, itu ada empat kelebihan dari model pembelajaran learning cycle. Kemudian kekurangannya. Nah, kekurangannya apa saja ya? Nah, kekurangan yang pertama yaitu efektivitas pembelajaran rendah. Efektivitas pembelajaran rendah ini ketika si gurunya kurang menguasai materi pembelajaran. Jadi efektivitas pembelajaran ini kurang ketika gurunya kurang menguasai pembelajaran, menguasai materi. Jadi sesuatu yang disampaikan ke muridnya itu kurang masuk gitu ke muridnya tersebut. Jadi proses pembelajarannya kurang berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Nah, yang keempat yaitu memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi kekurangannya ini ya intinya itu ketika si gurunya dalam poin yang pertama tadi ya, ketika si gurunya kurang menguasai materi pelajaran, maka efektivitas pembelajaran tersebut kurang efektif, kurang berjalan dengan baik. Maka di sini memang setiap guru dituntut harus menguasai materi pelajaran. Jadi pelajaran tersebut yang ketika si gurunya ingin menyampaikan makna dari setiap materi yang ingin disampaikan itu masuk ke siswanya, jadi saling dapat berinteraksi dengan baik. Jadi ketika si guru tidak menguasai materi, maka suatu proses pembelajaran itu kurang efektif dan berjalan tidak sebagaimana mestinya ya. Nah, mungkin ini saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyampaian kata yang kurang tepat, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutupi dengan mengakhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.